Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku. Saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebuah kesempatan yang berharga bagi kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan saat ini. Dan kiranya firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada saat ini boleh menjadi harapan, boleh menjadi kekuatan iman untuk saudara dan saya. Satu malam, tiba-tiba ada seorang sahabat menelepon dan bertanya satu pertanyaan yang cukup menyedihkan, ya. Dan tentunya ketika saya mendengarkan pertanyaan ini, relatif sulit untuk menjawab pertanyaan ini, saudara. Sahabat itu bertanya, "Kak, di mana kekasih saya dikuburkan?" Malam itu, saya pun terdiam sejenak dan mulai menjelaskan kepadanya tempat di mana kekasihnya dikuburkan. Beberapa hari yang sebelumnya, kekasihnya ini meninggal dunia, saudara. Dan ternyata dia tidak mengetahui bahwa kekasihnya telah meninggal dunia. Dan pada saat itu, dengan kesedihan yang mendalam, dia mencari tempat di mana kekasihnya itu dikuburkan. Saya mulai bertanya, mengapa hal itu terjadi? Dua insan yang saling mengasihi, namun mereka pada saat itu tidak saling berkomunikasi dengan baik, sehingga dalam keadaan-keadaan tersulit pada waktu itu mereka tidak bersama-sama. Dan dengan tidak diduga-duga, kematian merenggut salah seorang di antara mereka. Esok harinya, sahabat saya ini pun pergi untuk mencari kubur dari kekasihnya, karena kebetulan saya tidak sempat untuk menemaninya, sehingga ia pun mencari seorang diri kuburan itu. Ceritanya memang hanya sampai di sini, saudara. Tetapi ada satu pertanyaan yang membuat saya cukup terenyuh ketika mendengarkan dari sahabat saya ini. Dalam perbincangan kami malam itu, dengan kesedihan yang mendalam, dia bertanya, apakah kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, saya masih bisa punya harapan untuk bertemu dengannya? Dengan penuh kesedihan, dengan suara yang tersendat-sendat, wanita ini bertanya, apakah kalau Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, saya masih punya kesempatan untuk bertemu lagi kekasih? Saudara-saudara, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, pertanyaan ini mungkin punya satu konotasi yang sama dengan sebuah pertanyaan bahwa apakah kita masih punya harapan untuk bertemu dengan mereka yang kita kasihi? Atau apakah kita masih punya harapan untuk melihat satu kehidupan yang lebih baik setelah kematian? Saudara, di dunia orang Kristen kita bersyukur, umat-umat Tuhan, kita punya pengharapan untuk boleh mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik setelah kematian ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Namun bagaimana kalau pertanyaan itu muncul bagi mereka yang tidak mengenal Yesus? Apakah mereka masih berpikir bahwa ada harapan setelah kematian? Apa yang ada di benak orang-orang yang saat ini sedang berteriak mencari pengharapan saat mereka tidak tahu tentang Yesus itu sendiri? Karena itu pada saat ini, judul perenungan firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah, saudara, masih ada harapan. Di dalam Alkitab, ada beberapa kisah juga yang kira-kira mirip dengan cerita tadi. Kita mengetahui
cerita tentang seorang perempuan yang bernama Naomi. Bagaimana kisah kehilangan yang mendalam yang dirasakan oleh perempuan ini. Dia memiliki 2 anak lelaki, memiliki seorang suami, dan anak lelakinya juga sudah punya istri, sehingga Naomi dia mempunyai menantu. Namun apa yang terjadi, saudara? Sebuah cerita yang cukup populer yang kita ketahui. Di dalam Rut 1 ayat 3 mulai mengatakan. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Kesedihan yang pertama, suaminya meninggal. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, ayat yang keempat. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Suami meninggal, kedua anak lelaki yang dapat menemani masa tua dari Naomi, dan juga Naomi cukup bersyukur karena kedua anak lelaki ini telah menempuh sebuah kehidupan bersama dengan istri mereka masing-masing, dan mereka bersama-sama pada waktu itu. Harapan Naomi bahwa walaupun ia kehilangan suaminya, tetapi ia masih punya 2 anak lelaki dan 2 menantu. Namun pada akhirnya kedua anak lelaki ini pun meninggal juga. Ada pertanyaan di benak Naomi, apakah masih ada harapan Tuhan? Dan dalam Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata dan kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, di tengah-tengah kepedihan yang dialami oleh Naomi, ia seperti kehilangan harapan. Ia seperti kehilangan masa depannya. Ia seperti kehilangan pegangan hidup, sekalipun terhadap Tuhan sendiri. Sehingga ia berpikir bahwa keadaan sulit yang ia alami saat itu adalah sesuatu yang Tuhan buat kepadanya. Namun tentu saudara, kita tahu nats firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang intinya mengatakan bahwa Tuhan tak pernah merancangkan kecelakaan. Namun dalam keadaan ini saudara, adalah alamiah manusia merasakan kehilangan, dan ia mulai mengeluh, ia mulai berprasangka kepada Tuhannya. Sebaliknya sesungguhnya ia harus menaruh harapan kepada Tuhannya. Namun ini yang terjadi. Apakah itu kita rasakan ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita? Saudara, tenang, kita juga seperti Naomi. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi? Sebelumnya saya akan berpindah kepada contoh berikutnya. Namun ada di dalam perjanjian baru. Cerita tentang seorang janda juga saudara. Seorang janda yang sama, hampir mirip, paling tidak skenario kehidupannya. Yaitu juga ia kehilangan anaknya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas 7. Mulai ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota menyertai janda itu. Seorang janda, ya, seorang janda artinya wanita yang sudah kehilangan suami, ya, seperti Naomi tadi. Kemudian dalam peristiwa itu, janda ini
kehilangan anak lelaki, dan anak lelaki ini adalah anak lelaki satu-satunya. Apakah jawaban yang boleh kita dapatkan untuk pertanyaan, apakah masih ada harapan untuk janda ini? Apakah masih ada harapan untuk janda yang kehilangan anak lelaki satu-satunya? Saudara-saudara, kalau kita bertanya kepada dunia, penilaian dunia tentang keberadaan seorang perempuan yang kehilangan seorang suami, kehilangan anak satu-satunya, sulit bagi dunia untuk menerima ada masa depan yang cerah bagi seorang wanita yang mengalami peristiwa seperti ini. Namun, apakah itu benar di hadapan Tuhan? Apakah pendapat itu, apakah pertimbangan itu setuju dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Karena terkadang saudara, apa yang dilihat dunia, apa yang diprediksi dunia, apa yang dunia buat sebagai sebuah skenario dalam hidup kita, tidak seperti skenario Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, apa buktinya? Apa buktinya bahwa skenario dunia ini, bahwa jalan cerita yang dirancang-rancangkan dunia ini jauh berbeda dengan jalan cerita yang dirancangkan Allah? Mari kita buka Rut 1 ayat 20 tadi. Kita melihat kembali bahwa tadinya Naomi kehilangan pengharapan. Dia berkata, sebutlah aku marah karena Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Itu cara pandang dunia, cara pandang Naomi, bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya ini adalah rancangan Tuhan walaupun sebenarnya bukan seperti itu. Namun setelah Naomi melewati kehidupannya, dia akhirnya ditemani oleh Rut, baik dalam suka maupun duka, yang menjadikan sebuah pemahaman bagi Rut bahwa bangsa dari Naomi adalah bangsa juga dari Rut, dan Allah Naomi adalah juga Allah dari Rut. Dan akhirnya skenario kehidupan Naomi pun berubah. Kita buka dalam Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari dengan nebus, termasyurlah kiranya namamu itu di Israel. Dan dialah ayat 15 yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Apakah pernah ada dalam pemikiran Naomi bahwa nantinya ketika menantunya yang dia sebenarnya sudah paksa untuk meninggalkannya beberapa waktu yang lalu dalam cerita di awal tadi, namun karena keteguhan hati ia mau mengikuti Naomi, apakah pernah terbersit dalam pemikiran Naomi bahwa perempuan ini nantinya akan ditebus oleh seorang yang bernama Boas, dan kemudian hasil dari pernikahan Boas dan Rut akan mendatangkan seorang anak, yang anak itu dikatakan dalam firman Tuhan akan menjadi orang penolong, akan menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan Rut yang sudah redup oleh karena duka cita. Akan menjadi cahaya yang boleh menyinari dan menghangatkan kehidupan Naomi yang telah ditinggalkan dan dengan perasaan kehilangan yang sangat dalam. Saudara-saudara, skenario yang dipikirkan Naomi ternyata berbeda dengan apa yang direncanakan Allah.
Bahkan kata firman Tuhan, orang-orang pada waktu itu berkata, Naomi, engkau mendapatkan seorang yang lebih berharga daripada 7 anak lelaki. Naomi kehilangan 2 anak lelaki, namun ia mendapatkan lebih daripada 2 anak lelaki. Justru ia mendapatkan sesuatu yang bernilai 7 anak lelaki. Saudara-saudara, itulah skenario Tuhan terhadap Rut. Apa skenario Tuhan terhadap perempuan janda? Kita melihat tadi bagaimana skenario Allah kepada Rut, terlebih kepada Naomi. Saat ini kita melihat skenario Allah terhadap janda di Nain. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Satu permintaan atau perkataan yang bisa dikatakan tidak relevan dengan keadaan saat itu. Bagaimana mungkin seorang yang berduka cita dan kita katakan jangan menangis? Mungkin kalau kita katakan saya turut berduka cita itu agak lebih relevan ya. Tapi kalau kita katakan jangan menangis. Tetapi mengapa Yesus sanggup untuk mengatakan jangan menangis? Karena Yesus datang sebagai pembawa kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudara, terkadang kita dengan mudahnya mengatakan kepada orang untuk sebuah solusi ataupun larangan tertentu dari perasaan atau emosi hatinya. Namun kita hanya datang membawa sebuah larangan, tetapi kita tidak membawa sebuah solusi. Ketika Allah mengatakan jangan menangis, ketika Yesus mengatakan jangan menangis, dia tahu dia sedang membawa sukacita untuk perempuan ini. Karena pada akhirnya kita melihat ceritanya, anak dari janda itu pun hidup kembali. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, maka bangunlah orang itu. Saudara-saudara, kita melihat skenario yang berubah. Janda yang berduka cita, sebaliknya pada waktu itu, dia dipenuhi dengan harapan. Dia dipenuhi dengan bukan hanya sekedar harapan, tetapi sebuah kepastian, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali kepada cerita Naomi dan Rut tadi, sesungguhnya kehadiran Yesus bukan hanya menjadi bagian janda di Nain yang secara kasat mata ada pada waktu itu, tetapi kehadiran Yesus secara tipologi hadir bagi Naomi. Kenapa? Karena ketika Boas dia menebus Rut dan mereka mendapatkan seorang anak dan menjadi sukacita bagi menantu dari Rut, Naomi, sesungguhnya Boas adalah bagian dari garis keturunan yang akhirnya Yesus lahir dalam garis keturunan itu. Kita lihat Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya kepada Naomi, telah lahir anak lelaki. Lalu mereka menyebutkannya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan kita tahu Yesus lahir dari keturunan Daud. Saudaraku, Yesus juga ada bagi kita saat ini. Dia ada dan dia lahir untuk kita. Dan dia mau mengatakan bahwa masih ada harapan. Pasti. Saudara, apa yang kita rasakan hari ini? Mungkin duka cita yang dalam, kehilangan yang dalam, dan efek-efek dosa yang dalam yang membuat emosi kita terkadang tidak stabil dalam kehidupan ini. Melihat keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, ya, melihat gejolak dunia yang tidak menentu, ya, virus, sakit penyakit, mungkin juga masalah pendidikan anak-anak, bahkan
problema sosial yang terjadi saat ini. Saudara, apakah kita masih seperti Naomi berkata, Tuhan, apakah masih ada harapan? Apakah engkau merancangkan ini kepadaku? Dari peristiwa ini, kita belajar satu ayat di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, kita dalam keadaan, kita dalam situasi untuk memilih apakah kita percaya akan perkataan firman Tuhan. Langkah hidup kita menentukan keberanian kita melangkah kepada jalan iman dari satu tempat ke tempat yang lain. Menentukan apakah kita percaya bahwa masih ada harapan. Bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada satu poin yang kita boleh lihat dari kedua perempuan tadi. Yaitu bagaimana mereka melangkah kepada harapan itu. Sekalipun keadaan begitu sulit, tetapi mereka berani melangkah kepada Yesus. Dalam hidup kita, saudara, ada banyak hal yang membuat kita takut untuk melangkah kepada jalan kebenaran. Firman Tuhan adalah salah satu jembatan terbaik. Doa adalah juga salah satu jembatan terbaik supaya kita boleh melangkah kepada Yesus, sama seperti Naomi, sama seperti janda di Nain tadi. Saat ini, saudara, mari kita berdoa. Kalau kita mau mendapatkan sebuah harapan pasti di dalam Tuhan. Dan kiranya doa kita, Tuhan, saya mau melangkah dengan berani dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah menunjukkan dua kisah perempuan yang seakan tidak punya harapan dari perspektif skenario dunia, namun berbeda dengan apa yang Tuhan skenariokan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau itu adalah doa kita, mari kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, terima kasih karena bukan hal kebetulan. Ketika Engkau mengizinkan dua cerita ini, boleh kami dengarkan saat ini. Ketika perenungan firman Tuhan ini, boleh kami dengarkan saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, kami akan mendapatkan sebuah harapan yang pasti. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk sebuah kepastian. Kepastian bukan hanya di dunia ini, tapi ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba mendoakan untuk semua umat-umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, dalam duka cita, rasa kehilangan, keadaan emosi yang tidak stabil, bahkan untuk efek-efek yang terjadi karena keadaan dunia saat ini yang tidak menentu. Ya Tuhan, sama seperti Engkau pernah datang bagi Naomi, Engkau pernah datang bagi janda di Nain, datanglah bagi kami saat ini Tuhan. Kami menunggu jawaban doa dari-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.